Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan mengisahkan suatu kisah yang semoga dengan kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah yang ada di dalamnya. Dikisahkan ada salah seorang pembesar pada suatu perusahaan tersebut. Kalau anak muda katakan direktur lah, kalau orang lalu katakan direktur itu pembesar. Pembesar ini sedang mengontrol kerja anak buah dia, sedang mengawasi pekerjaan anak buahnya. Maka agar supaya terlihat lebih jelas mengenai pekerjaan dari seorang karyawan terhadap pekerjaan yang telah ditugaskan, maka pembesar tadi melihatlah dari atas. Saat melihat apa yang dikerjakan oleh anak buah tadi, oleh karyawan tadi, ada salah seorang terlihat karyawan yang tak betul kerja dia, yang tidak sesuai akan prosedur dari pekerjaan suatu perusahaan tersebut. Maka pembesar tadi memanggillah dengan teriakan yang besar terhadap si karyawan tadi, "Wahai saudaraku, wahai karyawanku." Namun ternyata hadirin jamaah sekalian, tak terdengar suara pembesar tersebut. Sebab apa? Sebab kalah akan suara kebisingan dari mesin pabrik ketika itu. Lebih besar suara mesin pabrik ketimbang suara teguran atau peringatan dari pembesar dalam perusahaan tersebut. Maka pembesar tadi carilah akan bagaimana cara agar supaya si karyawan yang tidak sesuai kerja dia, tak sesuai kerja dia dengan kerja yang harus dia kerjakan, maka dia cari cara. Biasa kata orang-orang kita dulu, kalau supaya nak cepat respon itu pakai duit. Ini dia, pakai duit. Maka dibuatlah itu, digulung-gulungnya duit 5,000. Kemudian dia lempar dia duit itu 5,000 ke depan karyawan yang tidak sesuai kerja tadi. Kemudian apa yang terjadi? Karyawan yang tak sesuai kerja tadi makin gembira akan pekerjaan dia. Luar biasa kata dia. Sebab apa? Saat kerja aja, main-main aja kerja, ada duit yang terjatuh depan kita. Senang dia, gembira dia. Kemudian langsung segera dia ambil uang itu, segera masukkan ke kantong dia. Kemudian si pembesar tadi berharap agar supaya saat jatuh duit itu, dia melihat dari mana sumber duit itu jatuh. Cuma ternyata si karyawan tadi yang diperhatikan mata uangnya, tapi tidak memperhatikan dari mana asal muasalnya. Lalu lantas dia kerja lagi sesuai apa yang dia nak buat. Dia buat tak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian kata pembesar tadi, kata direktur tadi, mungkin kurang besar duit, jadi anggapnya kalau 5,000 memang tak terasa. Apalagi sekarang ya, 5,000 bisa dapat apa 5,000? Paling kuih 5 biji aja ya, 5 keping aja kuih, tak sesuai. Kemudian dia kasih lagi duit besar sikit, duit 20,000, dilempar lagi dengan cara yang sama. Ternyata
Lebih cepat tadi dia nangkap duit 5.000, cepat lagi dia menangkap duit 20.000. Wah, kata dia mantap nih. Berarti kerja saya tak sia-sia. Dia ambilnya cepat, langsung lebih cepat tadi dia jatuhnya, lebih cepat lagi masuk dalam kantong. Begitulah saking gembiranya si karyawan tadi. Kemudian tak juga dia melihat dari mana jatuh duit itu. Kata si pembesar ni, memang tanda duit kecil nampak anak buah. Langsung dia tidak lagi duit 50.000, langsung duit 100.000. Diambil duit 100.000, dilempar lagi dengan cara yang sama. Ternyata dengan cara yang sama pula si karyawan tadi mengambil dengan sigap dan cepatnya, seolah-olah belum terjatuh duit itu, dia tangkap langsung masuk kantong, langsung masuk kantong. Tak diperhatikan dari mana asal muasal duit itu jatuh. Kata pembesar tadi, seorang direktur tadi, memang tak supaya nak buat awak ni. Awak ngasih dia duit agar supaya dia lihat dari mana jatuh duit itu, tapi ni tak nampak. Dia ubah cara 3 kali, gagal dan ubah cara. Bagaimana cara yang dibuatnya? Ternampak batu kerikil dekat samping. Dia ambil dia, kemudian dilempar dia. Saking geramnya ini pembesar, tak kena kening kawan, tak kena kening dia. Sekali tak kena langsung bencur dalam darah. Baru dia nampak kata siapa melempar. Kemudian langsung dilihat oleh bosnya, kemudian langsung dipanggil oleh bosnya. Kemudian dinasihati. Hadirin jemaah sekalian, dan kisah ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan adalah terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memanggil dan menegur kita dan menyapa kita melalui panggilan-panggilan azan. Terkadang suara azan itu kalah dengan suara-suara handphone kita, kalah dengan suara-suara pekerjaan dan kebisikan kita, sehingga terabaikan suara-suara panggilan Allah melalui kumandang-kumandang azan. Kemudian karena tak terpanggil orang-orang itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita nikmat. Saat Allah titipkan kita nikmat, meskipun mohon maaf terkadang salat kita lalai, salat kita ketertinggalan, Allah selalu titipkan nikmat. Ternyata kita tak pernah pandang nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allah beri, ternyata kata kita masih biasa-biasa. Allah masih sayang sama kita. Allah beri lagi dengan tambahan nikmat, kita masih lagi bangga dengan kemaksiatan kita. Allah beri lagi kita nikmat, makin bangga kita pula dengan yang kita lakukan. Sehingga pernah suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita sedikit azab, agar supaya apa? Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sayang dengan kita, tapi begitulah cara Allah untuk memberikan teguran dan peringatan kepada kita agar kita kembali ke jalannya. Dan luar biasanya saat kita syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, Allah akan tambahkan nikmat itu. Contoh sederhana, kalau kita manusia Pak ya, coba kita tanya, Bapak, kalau ada memberi seseorang itu ucapkan terima kasih kepada kita, kira-kira apa jawaban kita saat orang mengucapkan terima kasih Pak? Apa kira-kira jawabannya Pak? Paling kita jawab sama-sama Pak ya, paling sama-sama. Tapi Allah beda. Ada tak kira-kira manusia saat misalnya dikasihkan, misalnya kasih duit 50.000, yang menjawab itu terima kasih, kemudian yang memberi itu kasih lagi 100.000, sebab dia menjawab terima kasih. Jarang kita nampak ya Pak. Tapi begitu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita berterima kasih terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kata Allah rumusnya, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, berterima kasih kepada aku, kata Allah, aku tambahkan nikmatku kepadamu. Jarang kita umat manusia saya disampaikan terima kasih, paling banyak kita sampaikan sama-sama. Tapi Allah luar biasa rumusnya, saat kita terima kasih ditambah lagi duitnya.
ditambah lagi akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika engkau mengingkari, tak sadar benar yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingin memberikan kesadaran kepadamu dengan cara Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepadamu, agar supaya apa? Engkau sadar benar bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang ingin berbuat baik kepada dirimu. Contoh sederhana, kalau ada seseorang, contohlah misalnya malam ini, misalnya diumumkan oleh ketua panitia bahawa siapa saja yang datang pada hari ini solat tarawih secara berjamaah akan dapat bonus 200,000 per orang. Kira-kira senang tak kita dengan pengurus tu? Senang tu? Senang? Senang tu ya? Lalu lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya malam ini yang kita diberikan akan nikmat itu, tapi setiap hari Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut. Kalaulah dengan sesama makhluk satu kebaikannya kita bisa menumbuhkan rasa senang itu, lalu lantas bagaimana dengan Allah yang tak bisa kita hitung akan begitu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan? Lalu lantas kenapa kita tak bisa tumbuhkan rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ramadan mengajarkan kita untuk tahu benar bagaimana berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhir dari tausiah ini, kalaulah sekelas Ramadan tak mampu untuk merubahmu menjadi manusia-manusia terbaik, lalu lantas dengan cara apa lagi engkau ingin berubah untuk menjadi manusia-manusia terbaik? Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.